Suatu hari di tepi tebing, Tong Yi disuruh terbang oleh neneknya untuk melihat kemampuan choppernya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, dia gagal. Barangkali karena bobot tubuhnya yang sangat berat sekarang. Begitu pula Guiju, yang punya kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Dia tak bisa melakukannya karena terlampau mabuk dan terus menenggu alkohol. Kebiasaan yang dilakukannya semenjak istrinya meninggal. Sementara itu, anak Guiju yang bernama Bok Ina, yang kecanduan bermain game belum pernah menunjukkan kemampuannya sama sekali, dan keluarganya tak tahu apa kekuatannya hingga saat ini. Keluarga mereka adalah keluarga yang dianugerahi dengan kekuatan manusia super, tapi belakangan ini, kekuatan mereka satu persatu tak bisa digunakan. Dan di keluarga Bok sangat marah. Tapi kemarahannya terhenti setelah melihat Guiju menghilang. Awalnya dia pikir kalau Guiju berhasil ke masa lalu, padahal anak itu turun dari tebing dan berenang menuju ke tengah lautan. Menangkap takto yang hembuk hitam pura-pura bersisa jalan. Tora gaza was hereby. Wagorwana. Without Berto. Without Berto. Without Berto. Without Berto. Orang-orang di pantai berpikir kalau Guiju tenggelam sampai seorang perempuan datang menyelamatkannya dan menariknya lagi ke pesisir. Guiju tak sadarkan diri, perempuan itu memberinya napas buatan sampai akhirnya dia sadar. Tapi anehnya, Guiju berpikir bahwa dia adalah istrinya yang bernama Seyeon. Ketika Guiju sadar kalau itu bukanlah Seyeon dan dikenalnya, Guiju malah pingsan kembali. Dia segera dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Tapi karena mereka terlalu panik, akhirnya tak ada yang meminta nomor telepon perempuan yang menolong Guiju itu. Hingga beberapa hari kemudian, ketika nenek Bok ada jadwal untuk pijat, dia bertemu lagi dengan perempuan itu. Perempuan itu bernama Dahi. Dia baru saja bekerja di tempat spa itu sebagai terapis pijat. Para pelayan di sana pada menolak untuk melayani nenek Bok karena nenek Bok ini terkenal cerewet. Akhirnya Dahi pun lah yang melayaninya. Dia sangat ramah dan profesional, bahkan nenek Bok dibuat terpesona dengan caranya bekerja dan melayaninya. Beberapa rekan Dahi bilang sebelumnya kalau nenek Bok menjanjikan tips sejuta won bagi siapapun yang berhasil membuatnya tertidur, dan Dahi berhasil melakukannya. Hampir itu. 머리끝까지 스트롱에 잠긴 기분이었는데 지금 받았던 마사지랑은 좀 달라. 손끝에서 특별한 기운이 느껴져. 우리 가족한테는 없는 거. 그게 뭔데요? 건강. 건강이야? 그제 건강. 우리 가족한테 무엇보다 필요한 거. Udah cataku, kuliba. Nenek Bok akhirnya juga mengenali kalau Dahi adalah wanita yang pernah membantu Guiju ketika tenggelam di laut. Sesuai janjinya, Dahi diberikan tip lebih banyak, tapi Dahi menolak, dan sebagai gantinya Dahi diminta untuk datang ke rumah supaya memberinya terapi lagi. Keesokan harinya, Dahi benar-benar datang ke rumah keluarga Bok yang sangat besar sekali. Dia disambut hangat oleh nenek Bok, dan mereka baru saja akan memulai pijat, tapi Dahi menawarkan diri untuk membuatkannya teh lebih dahulu. Ketika di dapur, Dahi kembali bertemu dengan Guiju yang sedang berupaya untuk membuka minuman wine, tapi karena tak membuka pembukanya, Guiju kesulitan, dan keberadaan Dahi cukup mengganggunya. Guiju berencana untuk kembali ke kamar. Tak disangka kalau Dahi malah sengaja menjatuhkan botol wine-nya. Guiju tak bereaksi, tetap saja dia mengabaikan Dahi. Ayo sini dia. 뭐? 귀신이가 그랬어? 너 괜찮니? 움직이지 마세요. 위험해요. 조심할게요. 세상에나 고마워라. 두 번씩이나 우리 기주를 뽑기죠. 기지야. 야 그야. 그냐. Sementara itu ketika nenek Bok memarahi Guiju, diam-diam Dahi memasukkan obat tidur ke dalam teh yang akan disajikan kepada nenek Bok.
Mereka pun mengobrol sebelum mulai sesi pijat, di mana Dahi cerita kalau dia sudah menikah 2 kali, tapi semua pernikahannya gagal. Cerita yang membuat Nenek Buk juga cerita akhirnya kalau Guiju dulu juga pernah menikah, tapi mendidikannya istrinya telah meninggal dunia. Tampaknya Nenek Buk senang dengan Dahi. Dia bahkan memimpikannya saat tertidur dan melihatnya memakai cincin keluarga. Mimpi itu membuat Nenek Buk berpikir kalau Dahi akan menjadi penyelamat keluarganya yang sudah lama kehilangan kekuatan sepenuhnya. Dia berpikir untuk mengundang Dahi secara resmi di hari Sabtu. Itu adalah hari kelahiran Ina yang akan dirayakan keluarganya. Hubungan Guiju dan Ina bisa dibilang tak begitu baik. Terlebih karena Guiju banyak mengisolasi diri dan menghabiskan waktunya berada di pusat kebugaran milik keluarganya. Keesokan harinya, ketika Guiju sedang melamun di pusat kebugarannya, seorang perempuan datang untuk melamar sebagai pelatih pribadi, tapi karena Guiju tampak tak antusias, Tung Hee yang sengaja menangani proses perekrutannya, adiknya yang bermasalah dengan obesitas itu sebenarnya bekerja di klinik sebagai dokter kecantikan dan seringkali menangani proses dokter mak, tapi karena tubuhnya yang gemuk, banyak pelanggan yang meragukannya dan membatalkan keinginannya. 이렇게, 근데 잘못될까봐 무서웠어요. 한 번에 2,600cc로 적정량만 흡입하면 안전합니다. Dulu Dongyi sebenarnya tak sekendut ini bahkan dikenal sebagai supermodel, tapi kebiasaan makan yang berlebihan, tubuhnya benar-benar ketim lebar dengan cepat. Di hari Sabtu tanggal 13 itu adalah ulang tahun Ina. Kali ini dirayakan lebih meriah. Di luar kebiasaan keluarga Buk, sebelum pesta sempat terjadi perselisihan antara Dongyi dan Guiju, karena uang yang harusnya dibelikan kado oleh Dongyi, malah dipakai untuk membayar semua roti pesanannya. Pesta ulang tahun itu berlangsung dengan sangat canggung. Setelah Dahi datang, dia diberitahu bahwa Nenek Buk ingin menjodohkannya dengan Guiju, tapi Guiju mencoba untuk membuat Dahi menolaknya, lewat cara menceritakan semua sikap buruk keluarganya. 그러므로 가족 소개부터 해줘야지. 너 딸이 있는데요. 안 그래도 남의 아이 이해하기 힘든다. 하필이면 13살 사춘기셔. 아무리 이해하려고 했어봤자 아줌마가 뭘 안 하면서 비틀어질 거고, 이 뜬거 바로 잡겠다고 훈육하면 학대하는 개무소리 들을 겁니다. 말리는 신위감이 다른데 이분은 피 말리는 신위가 줄 겁니다. 만나는 남자를 주원이고 집안 돈을 퍼다나르고 있죠. 무슨 와인바 차려주고 카페 차려주고 최근은 병원까지 차려주고 덕분에 자기 개발은 좀 했지. 기계 나선 벌써 그래서 나 akhirnya mau turun setelah dibujuk oleh kakaknya dengan seperempat laut buatannya. Ketika Dahi pergi ke dapur untuk mengambil minum, dia menyaksikan pertengkaran antara Nenek Buk dan anaknya Guiju. Mereka membahas tentang kematian Jeon, tapi tak sadar kalau itu ditinggal oleh Ina juga. Gadis itu turun hanya untuk meniup kue ulang tahunnya dan kembali ke kamar. Seringkali Ina merasa bersalah karena kematian ibunya yang dia anggap menjadi awal keterpurukan keluarga. Setelah pertengkaran itu, Guiju menerobos hujan dan meninggalkan rumah. Nenek Buk mendadak tak sadarkan diri, hingga harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi Dahi tak bisa ikut karena kakek Bung memintanya supaya mematikan kompor yang sedang digunakan untuk memanaskan sup. Dahi sebenarnya takut menggunakan kompor. Dia berusaha mematikannya menggunakan berjapit makanan. Tapi Ina turun dan membantunya. Ina memang tampak sinis padanya, sebab dia sebelumnya melihat Dahi memasukkan sesuatu ke dalam teh neneknya. Namun, meskipun jelas kalau benda itu adalah obat tidur, tapi Dahi bilang pada Ina bahwa itu adalah ekstrak akar manis pupuk. Ina tak bertanya lagi dan kembali ke kamar. Sementara itu, Guiju ternyata pergi ke kolumbarium tempat abu istrinya disemayamkan, bertemu dengan mertuanya. Ayah mertuanya sangat marah pada Guiju karena datang dengan kondisi yang berantakan. Kemarahannya itu karena dia sebenarnya cemas dengan Guiju, sebab dia ingin menantunya melanjutkan hidup meskipun dia sudah ditinggal oleh istri yang kolonel tanah zembal larika. 사람 속상해서 그래. 우리 세연이가 이런 자네 모습 보면 마음 아플까봐.
Kejaliman, pagkutananda chukuwa chawisika. 세연이가 이사한에게 한 적 있어. 제네딧 이런 능력이 있다고. 정말 무슨 능력이라도 있는 건가? 특별한 조주라며. 모를 거야. 벌써 7년이 왜? 살아남은 건 죄가 아니야. 그러니까 살아. Hari itu, dahil masih berada di rumah keluarga Bok sampai malam untuk menemani Ina, mereka mengobrol dan Ina memberitahu kalau keluarganya punya kekuatan super, tapi sekarang kekuatan mereka menghilang karena penyakit hidup modern. Ina menyebut kekuatan super semua anggota keluarganya, tapi dia sendiri mengaku tak punya kekuatan super seperti yang lainnya. Ketika Guiju kembali, dia menyadari bahwa Ina sudah banyak bicara dengan Dahe, meskipun masih menolak keberadaan Dahe, tapi ternyata perempuan itu menyadarkannya tentang berusaha kembali hidup setelah berduka. Ucapan yang tampaknya merupakan skenario palsu yang sudah dia jalankan selama ini untuk menipu dua mantan suaminya demi merebut harta mereka. Dahe bersama ibu kakak serta pamannya kini merencanakan untuk mendekati keluarga Bo. Tampaknya mereka akan mendekati Ina supaya bisa mengambil hati Guiju juga. mana hubungan Dahe 초능력 가지겠다. 우리 완전 큰일 났다. 파키칭을 흘리면 눈으로 레이저 쏜 거 아니야? 우리가 먼저 신고하자. 어디에? 국정원? 아니면 풀은 어디야? 결혼 열쇠는 따로 있는 것 같더라고. 그래. Ina yang juga trauma setelah kematian ibunya, dia ingat hari tragis itu. Ketika Guiju pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan orang lain saat berada di mobil, tampaknya Ina sadar, tanpa sadar menggunakan kekuatannya, dan membuat mobil yang dikendarai ibunya mengalami kecelakaan. Guiju baru kembali ke masa lalu dengan kondisi terhimpit di mobil yang sudah kecelakaan. Bertahun-tahun lalu, saat Guiju masih kecil dan berusia 9 tahun, dia dididik sangat keras oleh ibunya, yang dipenuhi kecemasan karena bisa melihat masa depan. Saat sedang dipukuli, tiba-tiba saja Guiju menghilang dan kembali ke beberapa waktu lalu sebelumnya, ke masa dia bahagia saat mendapatkan permen ikan raksasa. Awalnya Guiju tak mengerti tentang kekuatannya, tapi dia terus melatih itu dengan harapan bisa menggunakannya untuk membantu orang lain. Hal pertama yang dia coba adalah untuk menyelamatkan seekor anjing milik gadis kecil yang tertabrak motor. Tapi entah mengapa, setelah berkali-kali mencoba, Guiju terus gagal dan membuatnya tertekan. Ketika momen itu terasa tidak membahagiakan lagi, semuanya akan menghilang dari ingatannya. Keesokan harinya, Guiju menemukan semua boneka pemberian untuk Ina di tempat sampah, dan melihat seorang pria dengan motor memperhatikannya. Cemas sesuatu yang buruk akan terjadi pada putrinya. Dia meminta Ina yang berangkat ke sekolah untuk berhati-hati. Pria itu ternyata adalah paman Dahe yang ingin memantau kegiatan Guiju. Dia berencana untuk membuat Dahe bertemu dengannya lagi seolah-olah kebetulan dan membantunya membeli hadiah untuk Ina. Awalnya Guiju menolak dengan dingin bahkan setelah Dahe membelikan sepatu untuk hadiah Ina. Namun Dahe memaksanya untuk membawa hadiah itu. Guiju pulang membawa sepatunya dan tak lama kemudian terdengar alarm kebakaran. Di pusat perbelanjaan tersebut, Dahe punya trauma dan terkena serangan panik sehingga tak bisa bergerak sebab terlalu takut. Tapi ternyata Guiju datang menolongnya. Petra, Walau kemudian hilang dalam sekejap,
di rumah, ternyata Ina benar-benar menyukai hadiah sepatu dari Dahe dan memakainya sambil tersenyum. Guiju senang melihat itu. Beberapa hari setelahnya, Dahe diundang untuk datang ke pusat kebugaran yang dibangun oleh Nenek Bok untuk Guiju supaya dia keluar dari pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran. Nenek Bok sengaja menceritakan kalau gedung itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Guiju jika dia menikah lagi, dan Nenek Bok bermaksud menikahkan Guiju dengan Dahe. Namun laki-laki Dahe bersandiwara supaya tak terlalu terlihat menginginkan pernikahan tersebut. Praktiknya, supaya Nenek Bok makin ingin segera menikahkannya, Dahe juga berencana untuk mendekati Ina supaya bisa menenangkan dan menenangkan hati Guiju. Anak itu memang terlihat sangat pendiam, bahkan tak bisa bergaul dengan siapapun teman di sekolahnya, dan ini tak pernah diperhatikan oleh Guiju, yang terlalu sibuk tenggelam dalam kesedihannya akibat kehilangan istrinya. Guiju meskipun sering bersalah menjadi sebagai ayah karena dia kurang baik, merasa tak pantas untuk menjaga anaknya Ina, tapi ia selalu melarikan diri dengan meminum alkohol, bukan memperbaiki masalahnya. Hal inilah yang membuat ayah dan ibu Guiju khawatir dan segera ingin menikahannya dengan Dahe. Wani? Nawa cuma shaunan eta. Chilangi Jangyo. Tuldama waninende sarabhedia hanara 감질나게 구는 것 같아서 술 한 잔씩 하면서 시간 좀 가지라고. 자, 그럼 난 이만 같이 드시죠. 아니야. Sementara itu, Duhi yang ingin segera menikah supaya bisa mewarisi gedung keluarga ternyata harus menemui hambatan karena laki-laki yang dicintainya menolak dengan banyak alasan. Salah satunya mungkin karena dia malu mempunyai istri yang membesita seperti Duhi. Suatu malam saat pulang sekolah, Ina diikuti oleh paman Dahe yang membuat Ina agak cemas dan berlari ke toilet umum di taman. Ia berusaha menelpon kakek bibi dan neneknya, tapi tak ada yang menjawab. Ina untuk pertama kalinya menelpon ayahnya, tapi Guiju saat itu lagi-lagi seperti biasanya sedang mabuk. Jadi Dahe yang mengambil teleponnya dan menyadari kalau anak itu panik ketika Dahe dan Guiju tiba di taman. Ternyata sebenarnya Ina panik sebab dia mendapatkan menstruasi pertamanya dan tidak tahu harus apa yang akan dilakukan, sehingga dia terus bersembunyi di toilet. Setelah Dahe membantunya, mereka kembali ke rumah, tapi Dahe dan Guiju melanjutkan minum-minum di tempat lain. Dahe cerita kalau dia melihat Ina, dia teringat masa kecilnya yang juga tak punya ibu dan memiliki ayah pemabuk seperti Guiju, walaupun mungkin yang diceritakan oleh Dahe hanya kebohongan saja. Malam itu Dahe terus membahas kalau Guiju pernah memegang bandanya di pusat perbelanjaan saat alarm kebakaran berbunyi, jadi mungkin itu adalah Guiju yang datang dari masa depan. Dahe menyuruhnya mencoba menggunakan kepatannya lagi, karena mungkin saja, mungkin sudah kembali ke sungguh 있잖아요. 따뜻하게 손잡아줬으면서. 그런 거짓말을 왜 합니까? 지금 발뺌 받는 거예요? 대체 어디서? 언제? 쇼핑몰에서요. 하세강 물렸을 때. 그럴 리가. 행복했던 시간으로 돌아갈 수 있다면서요. 못 들어와요? 능력을 잃어버렸다고 했지. 그럼 우울증이 나오면? 행복했으면? Awalnya Guiju berpikir kalau Dahe tak serius, tapi ketika Guiju pulang ke rumah dan kembali ke kamarnya, ternyata kekuatannya benar-benar kembali. Guiju bisa kembali ke masa lalu, bahkan kini dia bisa menyentuh Dahe. Kejadian itu membuat Guiju sendiri terkejut karena sepertinya hanya Dahe yang bisa disentuh olehnya ketika dia kembali ke masa lalu. Guiju berpikir kalau mungkin dia bisa menyelamatkan Seon dengan kemampuannya tersebut, tapi setelah mencobanya, dia selalu kembali ke momen di mana ada Dahe di dalamnya. Dia sangat ingin untuk menyelamatkan istrinya, agar istrinya tak jadi meninggal, tapi semua percobaannya gagal.
Guiju pun akhirnya berpikir ada yang aneh dengan Dahe. Dia mencoba untuk menanyakannya, tapi Dahe sendiri tak paham dengan apa yang dikatakan oleh Guiju sebagai satu-satunya orang yang dia bisa sentuh. Saat kembali ke masa lalu, frustasi dengan kondisi yang aneh itu, Guiju sampai menuduh Dahe punya kekuatan seperti keluarganya, dan mempunyai maksud untuk memanipulasi dan menipu keluarga Bog. Semua hal yang dibicarakan Guiju justru membuat Dahe makin bingung, sampai nenek Bog datang dan menjelaskan pada Guiju kalau keberadaan Dahe sepertinya keajaiban yang bisa memulihkan kekuatan mereka. Untuk itulah nenek Bog mengundang Dahe untuk tinggal bersama mereka supaya kekuatan keluarga Bog kembali lagi untuk berbuka. 집사코스, 우리 가족이 잃어버린 걸 되찾아줄 사람이야. 너한테도 변화가 일어날 텐데 뭘 샀던 거라도 없어? 없어. 저 집이라도 없어? 없다고요. 일요일 1시 둘이 만났던 쇼핑몰 아픈 시대. 내가 그런 소리를 왜 만나요? 궁금하시다니? 꿈에 왜 투다애가 우리 집안 반지를 끼고 있었는지. Sebenarnya Guiju sendiri mengerti kenapa dia tak bisa kembali ke masa lalu, karena setiap momen bagiannya selalu ada momen sedih juga yang terjadi, seperti di hari kelahiran Ina, yang juga bertepatan dengan waktu kebakaran di sebuah sekolah yang menewaskan seniornya Guiju. Dari dulu Guiju selalu berusaha untuk mengubah takdir. Berulang kali Guiju berusaha kembali ke masa itu, karena dia yakin bisa mengubah keadaan. Namun setelah puluhan kali mencoba, tak ada hasil yang berbeda. Guiju benar-benar terpuruk, dan yang membuatnya makin terpuruk adalah saat dia kembali ke masa lalu untuk berupaya menyelamatkan seniornya. Ternyata saat itu, seiring kecelakaan, hingga menyebabkannya tewas. Guiju pikir kekuatannya hanya akan membuatnya kembali depresi, jadi dia tak berniat membawa Dahe ke rumah. Saat ini seharusnya dia menjemput Dahe di air mancur. Namun, beberapa hari kemudian Dahe ternyata datang membawa koper ke rumah, keluarga Bog dan satu buket bunga di tangannya. Dahe bilang bunga itu dari Guiju dan dia juga membujuknya supaya tinggal di rumah keluarga. Guiju sendiri tak merasa memberikan bunga tersebut dan membujuknya tinggal. Awalnya dia sangat marah pada Dahe, tapi setelah mempertimbangkan apakah dirinya di masa depan yang melakukan itu, Guiju jadi terdiam dan meninggalkan Dahe masuk. 수고한 거야? 왜 이런 거짓말을 하는 거지? 내가 이거 좋다고 언제 어디서 돈 쓸때요? 기억 안 나요? 기주씨가 나 안 왔잖아요. 뭔 소리 하는 거야? 그나나 둘의 식구처에 간 적이 없어요. 손잡아 놓고 발뺌하더니 또 아니라고 잡아대는 거예요? 아니 왜 자꾸 자기 행동을 부정해요? 나 이상한 사람 만들어서 뭘 어쩌자는 건데요? Sementara itu, Duhi baru saja mendapat masalah setelah ibunya memutuskan untuk menjual apartemen dan tempatnya. Keluarga Bog sedang diambang kehancuran karena nenek Bog tak dapat melihat masa depan dan investasi sahamnya terus merugi. Jadi Dahe benar-benar diharapkan bisa mengembalikan kekuatannya sehingga kondisi keluarga mereka sekarang bisa membaik. Di sisi lain tanpa disadari oleh keluarganya, ternyata Ina sudah punya kekuasaan dan dia bisa membaca pikiran orang lain. Itu sebabnya Ina selalu memakai kacamata serta menolak untuk bersalsapan langsung. Ina juga mengetahui niat Dahe mendekati keluarganya, tapi dia tetap memilih untuk diam. Dongyi yang berupaya supaya kekasihnya cepat menikahinya malah menemukan kekasihnya selingkuh dengan kakaknya Dahe yang bekerja di pusat kebugaran keluarga. Apa yang dilihat oleh Dongyi benar-benar membuatnya patah hati. Dia pun menjadi sangat stres, apalagi setelah kekasihnya itu mengajak Dongyi berpisah dengan alasan yang tidak dia suka melihat Dongyi yang obesitas. Kekasihnya berpikir kalau itu adalah kesalahan dari Dongyi yang membuat dirinya sendiri menjadi gemuk, karena dulu dia mengenal Dongyi saat masih menjadi model terkenal dan sangat luar biasa cantik. Dongyi dan pacarnya pun akhirnya putus juga. 이렇게 된 김에 우리 시간을 좀 갖출까? 또 머리였을 때 내가 팬이었잖아. 그때는 어땠어? 어디에도 두 번째도 매우지 않았지? 그때 너는 마치 그래, 날개가 다르면 어땠어?
Ega cara sinapapsan cari may pambenta na sinubuat desa. Untuk dan sekarang begitan ya kira. Imay pero, kriskan itu kata. Kumang kajo, malam marinya zaman di rumah keluarga Bog tak sengaja dahai membuat tisu dapur terbakar. Dia panik, tapi untungnya Kuiju datang untuk menyiram apinya. Dia juga tiba-tiba mau makan malam bersama di meja, bahkan Ina ikut bersama mereka. Itu menjadi makan malam bersama pertama yang terjadi di rumah keluarga Bog. Setelah makan malam, Kuiju sedang membuang sampah ketika melihat penjual bunga keliling yang sedang berhenti tak jauh dari rumahnya. Dia melihat bunga berwarna oranye yang sebelumnya dibawa oleh Dahe ke rumah sambil bilang bahwa itu bunga pemberian Kuiju. Ternyata benar, Kuiju kembali ke waktu di mana Dahe menunggunya di dekat air mancur. Bunga yang dibayangnya itu diberikan pada Dahe dan sesuai ceritanya, Kuiju memeluknya karena harus menyelamatkan Dahe dari motor yang hampir menabraknya. Wassail? Nah, Andra kuda. Nadan coy teru, Anjana kuda. Kusma, nada. Tausina cross. 지게죠 장사랑이로 마누레 돌아오게 좀 malam yang sama Dungi pulang ke rumah keluarga dan membuat Dahe harus meminum teh untuk nenek Bob yang telah tercampur obat tidur. Misi Dahe malam itu hampir berantakan karena dia jadi sangat mengantuk, tapi semuanya makin berantakan ketika Dahe melihat Dungi yang sedang berusaha mencuri aset keluarga dan malah terbang. Dahe panik karena berpikir kalau perempuan itu ada hantu. Dia naik ke lantai 2, hanya untuk menemukan kalau Grizzy tak terlihat. Determin saat menolongnya yang hampir jatuh. Rasa paniknya langsung berubah menjadi ketakutan yang luar biasa, sampai dia pun berteriak. Controller. Beberapa menit sebelum kejadian itu sebenarnya Kuiju baru bicara dengan ayahnya yang mengetahui kalau kekuatan Kuiju sudah kembali. Ayahnya menunjukkan arsip kuno yang telah disalin ke format digital, di mana arsip itu menjelaskan bagaimana bisa kekuatan yang dimiliki para leluhur keluarga Bog meningkat atau bahkan menjadi sempurna berkat orang-orang yang tepat datang ke hidup mereka. Kuiju belum berpikir kalau orang itu mungkin saja adalah Dahe, karena Dahe bisa saja menjadi orang yang tepat untuk membantu Kuiju. Kuiju perlu minta ayahnya agar ayahnya tak memberitahu kalau kekuatan Kuiju benar-benar kembali karena dia ingin memastikan terlebih dahulu kekuatannya itu. Dahe yang pergi ke lantai 2 setelah berteriak memutuskan lari ke bawah, tapi dia malah menemukan Kuiju lagi di sana dengan kondisi berbeda. Semua itu membuat Dahe makin panik dan akhirnya dia pingsan setelah menyebut Kuiju sebagai hantu. Kakek dan nenek Bog keluar karena keributan tersebut. Donghi juga menjelaskan bahwa sepertinya Dahe melihatnya terbang, jadi dia panik. Kuiju menggendongnya pertama. Sebenarnya saat itu, Donghi berusaha memberitahu kalau Dahe pasti tertidur karena obat tidur yang ada dalam teh untuk nenek Bog, tapi tak ada yang mau mempercayai Donghi. 사는 것 같은데. 저자, 엄마 참았었거든? 그 안에 땄어. 그 누르 지동사한테 건물 뺏길까봐 똥죽하는 소리지. 친구 있어. 봤어. Tawa. Malam marinya nenek Bog bisa tertidur, tapi dia bermimpi kalau Dahe dibawa oleh para medis keluar dari sauna istana milik ibu Dahe dan tampaknya dengan kondisi yang tidak sadar. Dia berpikir kalau itu adalah pertanda buruk. Keesokan harinya, Dahe yang benar-benar bingung dan masih takut terlihat sangat waspada terhadap Donghi dan Kuiju. Melihat kecemasan di wajahnya, ia mengingatkan kembali kalau sebaiknya Dahe kabur sebelum terlambat. Kali ini, Dahe benar-benar mengikuti saran Ina dan kembali ke sauna. Dahe bilang ingin berhenti melanjutkan sandiwara ini pada perempuan yang dia sebut sebagai ibu.
Tapi sebenarnya, dia hanya perempuan yang meminjamkan uang pada ayah Dahi dulu dan meminta Dahi melunasinya dengan cara bekerja menipu pria-pria kaya untuk mendapatkan nafkah mereka. Dia merawat Dahi dan menganggapnya sebagai putrinya. Ketika Guiju menemukan Dahi di sauna dan mendengarnya memanggil ibu kepada hal sebelumnya, dia bilang tak punya keluarga. Kepanikan Dahi membuat ibu angkatnya yang berdiri menjelaskan. Tapi sebelum bicara lebih lanjut, alarm kebakaran segera dinyalakan oleh paman angkat Dahi. Dikarenakan Dahi punya trauma mengenai kebakaran, setiap pendengar alarm menyala, pasti dia akan terkena serangan panik. Guiju berusaha menolongnya, tapi mereka berdua malah terjatuh. Karena lantai yang lain, kepala Dahi terbentur keras dan tak sadarkan diri, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Wow. Ini seperti mimpi anak buk semalam. Guiju dan ibu angkat Dahi berada di sana. Mereka mengobrol panjang lebar mengenai Dahi. Hingga akhirnya Guiju mengetahui kalau Dahi memang benar-benar tak punya keluarga. Perempuan yang disebutnya ibu itu merupakan ibu angkatnya yang menjadi ibu angkat karena ternyata Dahi harus melunasi hutang-hutang ayahnya dulu. Keluarga Dahi seperti paman dan kakaknya, mereka tak punya hubungan darah sama sekali dengan Dahi. Tapi bagi Dahi, mereka adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki. Ketika Dahi sadar, dia tetap ingin meninggalkan keluarga Bo. Tapi ibu angkatnya melarang dan memintanya terus melanjutkan skenario penipuan itu supaya Dahi bisa mengambil harta keluarga Bo. Walaupun sebenarnya Dahi tak mau. Dia terpaksa menuruti ibu angkatnya itu dan kembali ke rumahnya Bo bersama Guiju. Di perjalanan pulang, Guiju mencoba menjelaskan tentang kekuatan yang dimilikinya dan mengenai kemampuan barunya yang bisa menyentuh dan melihat Dahi di masa lalu. Semua itu masih membuat Dahi bingung karena rasanya itu tak mungkin dan tak logis. Tetapi begitulah kenyataannya. Memang keluarga Bo, semuanya anggota keluarga memiliki kemampuan super. Ina terus menghindar untuk menggunakan kekuatannya, karena dia tak mau mendengar pikiran orang lain yang bisa mengganggu dirinya sendiri. Sementara Donghi, walaupun saat ini bisa terbang lagi, karena masalah obesitasnya, dia tetap berusaha untuk kembali dan seperti dulu. Donghi juga sering datang ke gym milik keluarganya. Terkadang Donghi juga akan bertengkar dengan kakaknya Dahi yang terus mengejeknya karena gendut dan pacarnya berselingkuh. Sebenarnya Donghi tak begitu memperdulikan perkataan dari kakaknya Dahi, tapi dia hanya sebal karena terus-terusan diganggu. Siswanza opera sinzan saya, 그런 건 다시 생각해봐요. 난 그대 숨은 것도서 오빠 동생 사이로 인생 상담을 좀 할까 했거든요. 근데 벌써부터 rumor 끌고 연구를 오늘들 다 잡아뜯어갔었어야지. I love I hope I was wondering 난 피자라고요. 여자의 척은 요서는 kembali ke rumah sudah cukup malam hari saat itu, tapi Dahi berpikir untuk mengajukan surat perjanjian pernikahan kepada Guiju yang sebenarnya sedang berada di dalam dilema memikirkan tentang Dahi dan keluarganya. Dia mencoba kembali ke masa lalu dan ingin menyelamatkan Dahi di sauna, tapi dia malah kembali ke rumah di hari sebelumnya yang menjelaskan mengapa Dahi bisa histeris di malam itu. Setelah kembali ke masa sekarang, Dahi datang membawa surat permintaan pernikahan dan mengatakan kalau itu adalah surat dari Guiju yang berasal dari masa depan. Sebenarnya itu memang merupakan skenario Dahi supaya Guiju mempertimbangkan pernikahan mereka berdua. Dan untuk mendukung rencananya, Dahi mengarang cerita soal hari kebakaran di sekolahnya dengan berkata bahwa hari itu Guiju datang untuk menyelamatkannya. Guiju tetap mempertimbangkan lebih lama soal pernikahannya dengan Dahi. Ia tak mau terburu-buru memutuskan. 비긴도 했죠. 기주시 시간에선 아직 일어나지 않은 일이니까
시간이 지나보면 알게 되지 않을까요? 내 과거가 기주십이라니까. 그 아무리 그래도 이번 순서가 좀 잘못된 것 같은데. 과거의 언니를 책임지는 건 몰라도 미래의 언니를 책임지라니. 그래도 혼인신고서가 먼저 오는 그 순서가 잘못됐자 순서를 부르잡아야겠는데. 사랑이 먼저 아닌가? 당신이 말한 그 미래에 다다르려면 우리가 정말 살아남게 되는지 한번 봅시다. 네? Dapat kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan dongki yang terbang di luar jendela kamar, membuatnya lagi-lagi cukup terkaget, sekaligus takut. Rasanya, hidup Dahi sangat tidak tenang, berada di tengah-tengah keluarga yang memiliki kekuatan super itu, apalagi juga sangat khawatir rencananya untuk merebut harta keluarga, jadi terbongkar karena kekuatan mereka, sedangkan Kuiju, setelah mereka berciuman, dia terus kembali ke masa lalu, di mana kejadian itu sedang terjadi, dia tak bisa tidur semalaman, dan merasa frustasi dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Kuiju menanyakan soal kebakaran di sekolah Dahi, tapi Dahi tak mau menjawabnya, karena memang Dahi tak pernah bertemu dengan Kuiju saat di sekolah dulu, meskipun berada di tempat yang sama ketika tragedi terjadi. Kuiju curiga kalau Dahi membohonginya dan keluarganya juga, jadi saat Dongyi menuduhnya mengambil jam nenek Bok yang hilang, dan mereka menemukan surat perintah pernikahan, bagi Kuiju, itu adalah kesempatan untuk membuat keluarganya mencurigai Dahi. 지금 juga, 좀 하여, 보자고요. 응? 안 되는데. 그렇지. 이런 경사다. 두 사람 언제 이렇게 월부터 준비해야죠. 식장부터 잡을까요? 가족끼리 추출하게 파티라도 해야죠. 아니요, 당장 구청부터 가야죠. 사리제치부터 이불은 아야니안 비타라서 persiapan pernikahan membuat Kuiju berkata, kalau mereka harus menemui keluarga angkat Dahi terlebih dahulu. Dahi yang sebelumnya bercerita tak punya keluarga, justru membuat nenek Bok bingung dan meminta suaminya untuk menyelidiki kembali tentang masa lalu Dahi. Sementara itu jam tangan yang hilang sebenarnya dicuri oleh Ina untuk menghadiahkan teman barunya. Ini pertama kalinya Ina punya teman. Walaupun perempuan itu tampaknya hanya ingin memanfaatkan Ina. Hari selanjutnya, kakek Bok menemui detektif swasta yang memberi informasi kalau ibu angkat Dahi adalah seorang residivis. Dulunya dia bekerja sebagai rentenir dan penipu yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kembali uangnya. Sayangnya, saat kakek Bok mengabari tentang latar belakang ibu angkat Dahi, perempuan itu sudah ada di rumah mereka. Kedatangannya untuk membicarakan soal pernikahan antara Kuiju dan Dahi, karena dia tetap tak ingin Dahi direndah-rendahkan dan dianggap oleh keluarga Bok seperti yang dulu istrinya Kuiju. Nenek Bok benar-benar sangat terkejut dengan kedatangan mendadak tersebut dan terutama mengenai topik pembicaraan mereka. Tapi bagi ibu angkat Dahi, itu adalah taktik yang harus dilakukannya untuk mengurangi kecurigaan keluarga Bok terhadapnya. Dia tak ingin rencananya merebut harta keluarga Bok jadi gagal. Isip 먼저번 변을 말이에요. 좀 무질게 대하셨다던데. 죽기 전까지 이 집 사람으로 안 받아들여줬다고. 뭐 설마 우리 다이한테까지 그랬을까 싶지만서도 얘가 워낙 작게 빠졌어요. 어디서 쓰레기 같은 것들한테 엮여서 2번이나 크게 상처를 받았는데 세 번째 봐줘도 어정쩡 시간만 끌다 산틈만 남고 끝난다? 그 꼬라지는 내가 절대 못 구시. 예단 혼수 섭섭지 않게 해드릴게요. 정말로 엄마처럼 생각하시네요. 기대 안 한 건 한 가지예요. 그저 절차대로 결혼하는 거. 그래야 우리 다이가 이 북시 집안에서 떳떳하게 제 몫을 할 테니까요. Hari itu, setelah ibu angkat Dahi pulang, Dahi melihat Ina memakai sepatu lain dari sekolahnya. Dahi berpikir Ina dibully di sekolah, tapi Ina bilang dia tak dibully oleh siapapun karena dia tak punya teman. Belakangan,
rencana ibu angkat Dahi tempatnya mulai berantakan. Selain karena Dahi yang ragu untuk keluarganya Po, sebenarnya Tangka Ahmad Dahi juga mulai berteman dengan Donghi, walaupun perempuan itu masih sangat waspada dengan orang asing sepertinya. Ditambah lagi keluarga Bo sudah mulai cemas karena mengetahui bahwa ibu angkat Dahi dulunya pernah dipenjara. Donghi memberi ibunya supaya Dahi diusir saja dari rumah, tapi karena nenek Bo sangat percaya kalau Dahi adalah harapannya yang akan membuat keluarga miliknya menjadi lebih baik. Jadi, nenek Bo sangat ragu tentang keputusannya terhadap Dahi. Tokoza, Johnson 했다잖아. Oh. 할멈ski, 범죄자를 집어내 끌어들서 남유ok하게 하자. 도다이가 범죄자는 아니지. 범죄자가 범죄자지 아빠. 엄마, 분장된 거네. 그치만 꿈에 분명히 봤단 말이야. 도다이가 우리 집안 반지 낀 거? 시계처럼 반지 훔친 거면. 도다이가 도둑이다. 좋은 걸 해줄 거지. Di sisi lain, Guiju terus mendesak Dahi supaya dia menceritakan apa yang terjadi di sekolah saat kebakaran, tapi Dahi tak mahu mengatakannya. Jadi Guiju berpikir kalau Dahi pasti berbohong. Dia pergi ke masa lalu saat mereka bertengkar mengenai pertanyaan itu. Momen itu membuat Guiju berpikir kalau Dahi sebenarnya masih sangat trauma dengan kejadian kebakaran tersebut sehingga dia tak bisa menceritakannya. Bagaimanapun, Guiju tetap belum yakin dengan Dahi. Dia masih butuh waktu untuk mempercayai perempuan itu sebelum memutuskan untuk menikahinya dan menjadi keluarga Bo. Namun ketika Guiju bicara dengan ayahnya, dia mendengar ayahnya berkata bahwa mungkin saja perkataan dengan Dahi pun akan gagal lagi, tapi setidaknya dengan Dahi di hidupnya, Guiju selalu bisa mengubah dan mengulang masa lalunya. Setiap kali dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, itu akan memperbaiki kesalahan dalam hubungan mereka berdua. Ketika Guiju kembali lagi ke masa lalu untuk melihat Dahi, ternyata dia juga menemukan kalau orang yang mengambil jam tangan milik nenek Bo adalah Ina. Setelah Guiju mendengar bahwa Ina ingin memberikan jam yang orang lain, Guiju berpikir kalau putrinya itu dibully di sekolah dan kembali ke masa kini untuk segera melihat Ina di sekolahnya. Di saat yang sama, Dahi sudah menemui Ina di sekolahnya dan melihat teman Ina menggunakan sepatunya serta memakai jam tangan milik nenek Bo. Setelah mengajak Ina bicara empat mata, Dahi bilang kalau dia akan mengatakan tentang apa yang terjadi di sekolah pada Guiju. Tapi Ina mengancam bahwa dirinya akan membongkar seluruh rahasia dan rencana penipuan Dahi kepada keluarganya. Jika Dahi berani bilang tentang apa yang terjadi di sekolah, Dahi tak bisa berkutik mendengar penjelasan tersebut. Dia panik steady jadinya, hingga tubuhnya gemetar. Kenapa orang 얘기할래? 말하지마요. 너 도와주려는 거야. 호란다, 네가 어떤 상황인지 아빠가 알아야 나를 맞으면 사기꾼인 것도 다 말할 거야. 두 번 결혼했다는 거죠. 그것도 사기였어요. 첫 번째 결혼은 남자랑 눈이 맞았을 때까지 버린 엄마에 대한 복수였고, 두 번째 결혼은 술에 털어서 딸까지 방치한 아빠에 대한 복수? 뭐야? 그런데 세 번째 결혼은 쉽지 않나 봐요. 자꾸 심심해져 버려서. 또 어떻게 한 거야? 아줌마가 이 탐으면 나도 계속 이 탐을게. 그동안 등격을 숨긴 거야. Dalam perjalanan keluar dari gedung sekolah, Dahi menelpon pamannya supaya mereka membatalkan rencana penipuan mereka dengan keluarga Bo. Karena bagi Dahi ini sangat membahayakan kalau ketakutannya bahkan membuat Dahi menghindari Guiju, berlari menjauh seperti melihat hantu. Ketika Guiju datang ke sekolah mendekatinya, Dahi bersembunyi di gudang tempat gimnastik, tapi sialnya malah terkunci di sana secara tak sengaja. Sialnya lagi, ponsel Dahi kehabisan daya baterainya, meskipun dia sempat meminta bantuan pamannya. Tapi, ibu angkat Dahi melarang untuk membantu. Tidak ada jalan keluar untuk Dahi. Jendela ruangan itu pun terkunci dengan teralis besi. Dia menjadi sangat panik karena ingat trauma masa lalunya saat dia dibully dan dikunci di gudang laboratorium kimia sekolahnya.
Saat itulah terjadi kebakaran di sekolah. Dahi masih terjebak saat kebakaran mulai membesar. Ruangan tempatnya dikurung, bahkan mulai dipenuhi asap. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Tangisan dan jeritnya berharap supaya ada yang datang menolong, hampir tidak terdengar sama sekali. Dahi bahkan berpikir kalau hidupnya akan segera berakhir saat itu. Namun, Dahi yakin kalau Guiju lah yang menyelamatkannya dulu. 아무도 나를 찾지 않았다. 어쩌면 나한테 가장 어울리는 마지막이라고 생각했는다. Begitupun saat ini, ketika dia terkurung di gudang, Guiju pun sepertinya mulai yakin kalau dia mungkin akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahi yang terjebak dalam kebakaran di sekolahnya. Setelah kejadian di sekolah Ina, diam-diam Dahi kabur dari Guiju. Dia bersembunyi di sauna sambil menceritakan kejadian di keluarga Bob pada pamannya. Tapi pamannya tak percaya. Dahi tetap ingin rencananya dibatalkan saja. Dia pun mulai menghilang dari kehidupan keluarga Bob. Namun, tidak semudah itu, karena Guiju malah mencarinya. Setelah Dahi tak bisa dihubungi, ibu angkat Dahi tak mau memberitahu keberadaannya. Tapi paman Dahi diam-diam memberi petunjuk kepada perempuan tersebut, di mana Dahi berada. Meskipun Dahi dan Guiju bertemu lagi, tapi Dahi menolak untuk kembali berhubungan dengan keluarga Bob. Meskipun Dahi telah menolaknya, tapi Guiju sepertinya tak secepat itu menyerah. Dia mulai mengobati dirinya terlebih dahulu dengan menyembuhkan kondisi depresinya. Ini kejutan bagi keluarga Bob karena setelah bertahun-tahun, Guiju terpuruk dan tak mempunyai semangat hidup. Anehnya sekarang dia kembali berolahraga, membersihkan kamarnya yang berantakan dan dipenuhi botol alkohol. Bahkan Guiju mencoba memasak untuk Ina, meskipun ya hasilnya tidak begitu enak, tapi terlihat kalau Guiju sudah menemukan semangat hidupnya kembali. Guiju pun tetap berjuang untuk mengunjungi Dahi. Dia berniat untuk membujuk Dahi lagi agar kembali ke keluarganya. Dia bahkan mendekati ibu angkat Dahi. Setelah berkali-kali berjuang membujuk dan mengganggu Dahi, akhirnya Dahi pun setuju dan memenuhi satu permintaan Guiju, yaitu menemui Ina yang sebenarnya ingin membicarakan tentang masalah di sekolahnya. Ina berpikir kalau masalah dengan temannya dilaporkan oleh Dahi, tapi Dahi menjawab kalau itu pasti diketahui karena Guiju memang memedulikan Ina. Dahi juga menasihati Ina agar dia tak berlebihan untuk berusaha menyenangkan temannya. Ina tidak menjawab, namun dia tambah senang karena berpikir Dahi akan kembali lagi ke rumah. Padahal Dahi tak mau kembali lagi bersama keluarga Bob. Dia sudah membuat perjanjian dengan Guiju. Kalau itu akan menjadi terakhir kalinya, dia membantu dan terhubung dengan keluarganya Guiju. Tak patah semangat, Guiju justru mengatakan kalau dia akan berusaha untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Dahi di momen kebakaran sekolah. Perjuangan Guiju itu tidak mudah. Dia benar-benar harus sembuh dulu dari depresinya, supaya kembali menemukan momen bahagia di hari kelahiran Ina. Sebenarnya walaupun Guiju begitu ingin Dahi kembali, Nenek Bob masih belum percaya untuk menerimanya kembali ke tengah keluarga mereka. Dia menyuruh Donghi untuk menyelidikinya, dan tak disangka kalau Donghi justru bertemu dengan kakak angkat Dahi di sana. Begitu kembali ke rumah, dia menceritakan kejadian ini kepada keluarganya.
dong yakin kalau Dahe dan perempuan yang bekerja di pusat kebugaran keluarga mereka itu bekerja sama untuk menipu keluarga Bo. Ketika nenek Bok mulai ragu dengan Dahe, tiba-tiba saja Wiju menunjukkan kekuatannya kembali dan kakek Bok berkata kalau Ina pun menunjukkan banyak perubahan, walaupun sebenarnya perubahan itu dimulai dari Ina yang menyukai teman sekelasnya. Terlepas dari semua itu, perjalanan hubungan Wiju dan Dahe yang unik makin rumit belakangan ini. Dahe bersikeras untuk tidak kembali ke keluarga Bok. Tapi Gwiju tetap bersemangat membujuknya supaya mempertimbangkan lagi keputusannya. Nenek dan kakek Bok juga mulai memperbaiki hubungannya dengan ibu angkat Dahe. Walaupun awalnya sangat sulit karena nenek Bok masih menaruh kecurigaan sangat besar kepada calon besannya tersebut. Sempat terjadi percakapan sengit antara nenek Bok dan ibu angkat Dahe, tapi mereka akhirnya sepakat untuk meresmikan pernikahan Dahe dan Gwiju. Setelah itu entah bagaimana, nenek Bok bisa tidur lelap di ruang istirahat sauna. Setelah kejadian itu, Gwiju dan Dahe baru diberitahu kalau mereka akan segera menikah. Dahe tampak cemas karena dia takut rencana penipuan ini berlanjut lalu diketahui oleh keluarga Bok. Tapi setelah nenek Bok bangun dan habis bermimpi, dia tampak cemas dan berpikir membatalkan pernikahannya. Ketika kembali ke rumah, nenek Bo baru bercerita kalau dia justru memimpikan Gwiju dan Dahe menikah. Itu menjadi resepsi yang sangat besar. Satu-satunya alasan nenek Bo membatalkannya karena dia masih cemas akan ditipu oleh Dahe. Setelah bicara dengan Gwiju sendiri, pernikahan tersebut diputuskan akan tetap dilaksanakan. Rencana ibu Dahe pun ternyata berlanjut. Walau Dahe tampak tak bersemangat lagi untuk menipu keluarga Bo. Di hari pernikahan Gwiju dan Dahe tanpa sepengetahuan keluarga Bo, ternyata Ina mulai dimusuhi oleh temannya. Barang-barang kembalian Ina dikembalikan. Ina sangat sedih hari itu, tapi pernikahan tetap akan terus berlanjut. Sementara Dongyi berusaha mengacau supaya pernikahan itu digagalkan. Dia ingin mencari bukti kalau memang Dahe berniat untuk menipu keluarga Bo. Kata angkat Dahe berusaha menghentikan Dongyi. Acara pernikahan sudah berlangsung di halaman rumah ketika Dongyi dan kakak angkat Dahe berkelahi memperebutkan cincin warisan keluarga yang ditemukan dalam koper Dahe. Sebelum Dongyi mengacaukan pernikahannya, tak disangka kalau Dahe malah mengatakan sendiri penipuan yang telah dia lakukan dan rencana ibu angkatnya. Dengan begitu, Dahe pun membatalkan pernikahan mereka. Tanda meminta maaf, Dahe pergi meninggalkan kediaman keluarga Bo. Moreover, Ina가 있다고 화장실을 기웃거렸던 수상한 남자는 시르고이랑 함께였고, 그리고 느림 신작대로 여사님 사이탄 걸 쓰면 제가 봤고요. 미안해요.
Setelah pernikahannya batal, Guiju jadi sedikit terpuruk lagi, namun nenek Bok Tendonghi merasa lega karena penipuan ini berhasil terbongkar. Tanpa disadari oleh keluarganya, Guiju terus kembali ke momen-momen pernikahan itu. Sebenarnya pemadaan pernikah juga hal yang sangat berat untuk diputuskan oleh Dahe, karena dia sudah mulai mencintai Guiju. Tapi, jika dilanjutkan, hanya akan menjadi hal buruk karena ibu angkatnya akan memaksanya terus menipu. Bagaimanapun, karena mengetahui bahwa keluarga Bok punya keluarga kekuatan super, ibu angkat Dahe sekarang ingin memanfaatkan keluarga mereka. Keluarga yang bahkan tanpa ditipu dan dimanfaatkan pun sudah sangat bermasalah, terlebih lagi setelah pernikahannya batal. Ina yang dirudung oleh temannya mulai ketakutan. Dia meninggalkan sekolah tanpa memakai kacamata dan hampir tetap beraksi dikarenakan dia tiap pakai kacamatanya. Ina dengan mudah membaca pikiran banyak orang yang mendekatinya. Dia tak datang les, tidak juga pulang ke rumah setelah kejadian itu. Kakeknya khawatir kalau Ina menghilang. Kakek Bok memberitahu Guiju yang baru kembali ke masa lalu, dan mereka berdua langsung panik mencarinya. Padahal hari itu, Ina meminta sopir taksi mengantarkannya ke rumah Dahe di sauna istana. Dia ingin mengobrol dengan Dahe yang dianggapnya lebih bisa berbagi rahasia dan juga tak ditakuti oleh Ina. Meskipun ibu angkat Dahe terus-terusan mencoba mengurai rahasia keluarga lewat gadis kecil itu, tapi Ina berstapas pada dengannya dan tahu kalau ibu angkat Dahe ingin memanfaatkan keluarga Bok. Ina tetap bertahan, karena dia sendiri mengetahui kalau Dahe tidak ingin berniat jahat pada keluarga Bok, kalau tidak dipaksa untuk melunasi hutang ayahnya pada ibu angkat Dahe. 경 사라지기라도 해? 뿅. Malam harinya, Dahe mengajak Ina untuk membeli kacamata baru, supaya dia bisa melihat jelas dan tidak sembarangan lagi membaca pikiran orang lain. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Guiju yang ingin membawa Ina kembali. Guiju bilang kalau dia tak ingin bertemu Dahe lagi, tapi anehnya, Guiju dari masa depan langsung datang menemui Dahe dan memintanya untuk menahan Guiju yang sekarang dan memberitahu kalau Donghi dalam bahaya. Saat Guiju menelepon, memang belum terjadi apa-apa dengan Donghi, tapi beberapa waktu kemudian, kakak angkat Dahe membuatnya hampir celaka dengan mendorongnya dari tangga. Untung sekali Guiju sempat menahan Donghi hingga jatuh. Nyata berakibat fatal. Donghi tetap pingsan setelah melihat Dahe sehingga mereka melarikan dirinya ke rumah sakit. Begitu ditangani dokter, ternyata Dahe sebenarnya pingsan akibat kekurangan nutrisi yang disebabkan diet ketatnya. Dia tak terluka sama sekali akibat terjatuh. Ketika Donghi sadar, dia menelepon ibunya dan menuduh kalau Dahe yang mencelakainya. Tapi, sebelum tuduhan itu berlanjut, Guiju mematikan panggilan telepon di HP Donghi sambil menjelaskan kalau Dahe yang membantu menyelamatkannya. Sementara itu, di ruang tunggu rumah sakit, Dahe ditampar oleh nenek Bok yang datang untuk mencari Ina dan Donghi. Kesal dengan semua itu, Dahe pun pergi sambil berkata kalau nenek Bok harus berhati-hati dengan ibu angkatnya Dahe. 능력 없는 어린 것이 제일 만만했겠지. 데이빗 한 단위 해두세요. 우리 엄마 한 번 매면 안 넣거든요. Setelah Dahe pergi, baru Ina menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi seharian itu.
dan mengungkapkan kalau ayahnya telah datang dari masa depan dan terlihat oleh Dahe sehingga dia bisa menyelamatkan Donghi. Ina benar-benar membela Dahe di depan keluarganya. Dia bahkan memarahi ayahnya yang diam saja tidak membela Dahe serta memintanya melindungi Dahe dari keluarga angkatnya. Ina sangat khawatir kalau Dahe akan dikurung kembali. Mendengar apa yang dikatakan Ina, akhirnya Guiju kembali ke masa lalu dan melihat bahwa Dahe pun sebenarnya disiksa oleh ibu angkatnya karena menggagalkan rencana penipuannya terhadap keluarga Bo. Semua itu membuat Guiju cukup sadar kalau Dahe bermaksud melindungi keluarga Bo dari ibu angkatnya yang berniat jahat. Dia memutuskan pergi ke sana istana dan membuat kesepakatan dengan ibu angkat Dahe. Sebuah kesepakatan bisnis yang mungkin akan menguntungkan kedua belah pihak. Dia hanya perlu dibiarkan bersama dengan Dahe lebih sering. Guiju akan mencoba untuk memperbaiki banyak hal di masa lalu supaya masa depan bisa berubah menjadi lebih baik. Ibu angkat Dahe setuju setelah mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkannya dari road trade dan juga saham akibat. Guiju yang kembali ke masa lalu bahkan mungkin mendapatkan properti, tapi Dahe menolak untuk bekerjasama. Namun Guiju tak menyerah begitu saja, apalagi dia juga mendapat persetujuan dari ibu angkat Dahe mengenai kesepakatan mereka. Jadi keesokan harinya Guiju terus berada di sekeliling Dahe, berharap dengan begitu mungkin dia bisa memberitahu soal nilai saham atau nomor lotre yang menguntungkan dari masa depan, sambil terus membuat titik-titik para berhentian di masa lalu. Dahe memilih untuk tetap kembali pada rutinitasnya, yaitu menipu pria lain untuk mendapatkan hartanya. Tapi kali ini Guiju mengikuti Dahe kemanapun dia pergi sampai rencana Dahe berantakan. Kesal dengan perilaku Guiju, dia memperingatkan dan mengatakan sekali lagi bahwa dirinya tak ingin terlibat dalam kesepakatan apapun antara Guiju dan ibu angkatnya. Tak ada tanggapan dari Guiju. Guiju paham kalau sebenarnya Dahe hanya khawatir. Dia mencoba tetap mempertahankan Dahe sambil menceritakan tentang dirinya dan kekuatannya. Saat mereka mengobrol tiba-tiba, Guiju kembali ke masa lalu dan berada di rumah sakit. Di masa itu dia masih menjadi petugas pemadam kebakaran, tapi Guiju baru saja terjatuh dari pohon saat bertugas menyelamatkan seekor kucing. Di rumah sakit yang mana Guiju mendapatkan perawatan karena Dahe sedang berduka atas kematian ayahnya. Guiju hadir di hadapannya, menenangkan Dahe yang menangis. Ina senang karena tahu Guiju tetap bersama Dahe. Namun meski kondisi Guiju dan Dahe mulai membaik, tapi keluarga Bo jadi terpuruk saat ini. Kakek Bo ketahuan selingkuh dengan istri orang dan harus membayar denda untuk menghindari tuntutan. 건전한 생활 체육인으로서 스포츠맨 십을 나눴을 뿐이지. 롬에서 그런 거는 전혀 예에 기특합니다. 알쇼, 오해입니다. 신여사님 물은 말좀 해봐요. 스포츠맨 십은지도 말씀지 상단 나무 소스 어때니까 법정에서 따져보자. 여보, 안 돼요. 자, 돈 드릴게요. 수송만은 제가 Donghi terobsesi untuk membalas dendamnya dengan kakak angkat Dahe yang membuatnya terjatuh dari ketinggian. Sementara Nenek Bo kembali stres karena susah tidur dan terus-terusan memimpikan Dahe yang memakai cincin keluarga mereka. Hari berlalu, Guiju terus berada di samping Dahe, tapi kali ini paman angkat Dahe ikut bersama mereka supaya Dahe tidak menolak lagi. Lucunya, justru Guiju malah pergi dan berdua bersama paman Dahe untuk membeli es serut di kota yang berbeda. Es serut kesukaan Dahe. Setelah memberi es serut,
Guiju kembali ke masa lalu, membuat Paman Dahi bingung karena dia tiba-tiba menghilang. Esorot itu pun disenahkan ke Dahi di siang hari tadi, yang masih duduk di taman ketika Guiju dan pamannya pergi. Es itu sangat berharga dan berkesan bagi Dahi, karena selalu mengingatkannya pada momen di mana dia ingin mencuri roti, tapi ada nenek tua yang membayarkan roti curiannya, serta membelikannya Esorot. Dahi bilang, semenjak itu, dia jadi sering menipu dan memanfaatkan kemalarannya agar orang lain kasihan. Dia tak pernah senang diselamatkan, karena Dahi merasa tidak punya apa-apa, dan kematian lebih baik baginya. Dahi tiba-tiba saja menanyakan barang di rumah Guidu yang tertinggal. Dia bilang kalau di dalam kopernya ada cincin milik Chungchi, pria yang menyelamatkannya saat kebakaran, dan meninggalkan cincin tersebut untuknya. Dahi dan Guiju masih berpikir kalau yang menyelamatkan dari saat kebakaran adalah senior Guiju di pemadaman, padahal cincin tersebut adalah milik keluarga Bo, yang sudah ditemukan oleh Dongki di hari pernikahan mereka. Ini artinya kemungkinan memang Guiju dari masa depan datang ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahi dan memberikan cincin tersebut. Mereka belum menyadari sama sekali. Sesaat sebelum kembali ke masa kini, Guiju menyerahkan nomor undian lotre yang akan memenangkan sebesar 2,3 miliar won. Dia meminta Dahi membeli tiketnya sendiri dan membayar lunas hutangnya, supaya dia bisa terbebas dari tuntutan keluarga angkatnya. Dahi benar-benar membeli tiket dan memenangkan lotre berkat Guiju. Rasa bahagia dan terkejut bercampur dalam dirinya. Sementara itu, kakak angkat Dahi yang diancam oleh Dongyi dipenjarakan karena kejahatan, akhirnya membuat kesepakatan. Dongyi ingin supaya kekasihnya mengingat lagi kebersamaan mereka, dan rasa jatuh cinta di awal. Saat itulah Dongyi datang. Mereka membicarakan pernikahan. Masalahnya adalah pacar Dongyi lebih tertarik dengan gedung seharga 50 miliar yang akan diberikan keluarganya jika Dongyi menikah. Kenapa kakak angkat Dahi malah bersimpati dengan Dongyi? Dia tak suka melihatnya dimanfaatkan oleh pria tersebut. Apalagi dia juga melihat bagaimana perjuangan keras Dongyi untuk bisa kembali langsing demi dicintai kekasihnya. Mereka jadi berteman walaupun pertemuan itu terasa lucu dengan kebencian mereka masing-masing. Tivariteru 난 살덩이잖아. 이거 니보고 살덩이래? 흙덩어리. 오페르홈모. 사이좋게 나눠 먹자. 어때? 난 다춤데. 가정적으로. 디우스로. Perjalanan keluarga Bo menjadi tidak beraturan belakangan ini. Mereka sibuk urusan kekuatan masing-masing, mengabaikan Ina yang mulai menjadi korban bullying anak-anak di sekolah. Untungnya Paman Dahi datang, lalu membawa Ina ke sauna bersamanya. Karena pasti Guiju akan datang, Paman Dahi malah hampir seharian bermain dengan Ina. Dikerjai oleh anak itu hingga dahinya memerah. Dahi yang baru pulang dari pasar benar-benar tidak mengerti dengan pemandangan yang dilihatnya. Tapi yang jelas dia pikir kalau ini adalah rencana ibunya yang ingin menghancurkan keluarga Bo. Jadi malam harinya, Dahi sepakat untuk bertemu dengan nenek Bo. Dia bilang supaya menjauhkan Guiju dari keluarganya. Dan Dahi akan meminta imbalan apapun dari hal tersebut. Dahi hanya tidak ingin urusannya ditamburi oleh Guiju lagi. Dahi bahkan memberikan tiket lotre dari Guiju sambil meminta keluarga Bo tidak mengganggu dirinya lagi. Semua hal yang dilakukan Dahi justru membuat nenek Bo bingung. Dia pikir Dahi masih ingin memeras dan menipunya. Dia pulang malam itu dan tertidur pulas. Tiket lotrenya diam-diam diambil oleh suaminya yang sedang diperas untuk menutupi perselingkuhan. Ya Bo. Cayo.
Bocam nende. Panjo. Panci. Sementara cincin warisan keluarga diambil oleh Guiju karena setahunya itu adalah cincin milik seniornya. Ketika Guiju mengecek ke tempat penyimpanan, ternyata cincin keluarganya masih tersimpan rapi di dalam kotak. Guiju mendadak menyadari kalau orang yang menyelamatkan dahi saat kebakaran bukan seniornya, tapi dirinya sendiri. Ketika Guiju pulang ke rumah lagi, dia menjelaskan semuanya pada nenek Bo, mulai dari kebakaran di sekolah, cincin, hingga dahi yang selamat dari kebakaran. Nenek Bo mulai yakin keluarganya akan kembali seperti semula. Saat keyakinan dan harapannya timbul, Nenek Bo justru mendapat bukti perselingkuhan suaminya dan menyadari tiket loterinya menghilang. Dia marah besar. Di balik itu semua, Ibu Anggrek Dahi telah memulai permainan detiknya untuk menghancurkan keluarga Bo. Pertengkaran rumah tangga itu berakhir dengan terusirnya kakek Bo dari rumah. Ina melihat kakeknya pergi dan baru memberitahu Guiju keesokan paginya. Kyo Engongoani. Kro. Dahi juga memberitahu kalau ibu angkatnya akan mengincar Dongyi dan Ina setelah ini, jadi dia meminta Guiju menjauhkan keluarga Bo darinya. Saat Guiju masih berupaya menyelamatkan keluarganya, pergerakan ibu Dahi lebih cepat. Dia berhasil membuat Dongyi bertengkar dengan Nenek Bo dan membuat perempuan tua itu dipengaruhi. Hangkong morane 상여가는 물론이고 PT 스파 운동 식단까지 예뻐진 데필요한 모든 서비스를 다 때려넣겠다. 그 거창한 사업을 어디다 다 펼치시려고 하시던 건 뭐? 그러려면 나중도 나오 한놈 받았다며 그레이슨지 제니펀지 이거는 모함 밥구로 사방이 사기꾼이네. 그? 제가요? 엄마 좀 너무하네. 그만큼 내가 이뤄줄게. 그렇게 바라시는 대로 나도 가져올 이룰 거야. 그래야 지긋지긋한 엄마한테서 벗어나니까. Inapun juga dibully di sekolah. Guiju baru mengetahuinya setelah mendapat laporan dari sekolah kalau Ina menghilang. Paman Dahi membantu mencarinya ke beberapa tempat yang sering dikunjungi, tapi Ina tidak ada di manapun. Dahi mencari ke sauna karena berpikir ibunya yang menculiknya, tapi yang ditemukan hanya Nenek Bo yang sedang tertidur. Dahi menantang ibu angkatnya. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Bo, maka dia sendiri yang akan membalas dendamnya lebih kejam. Paman angkat Dahi hanya diam saja mendengar itu semua. Dia tampak mendukung Dahi. 혹시나 대수한테 그동안 엄마한테 배웠던 것들로 갚아줄게. 가장 잔인한 건 너 어떻게 나한테 제 가르쳐주신 덕분에. 오케이. Selesai. Setelah pertengkaran di sauna, Dahi pergi ke rumah keluarga Bo dan menemukan kalau Ina masih belum kembali. Padahal hari sudah hampir malam. Guiju dari masa depan menemui Dahi dan bilang kalau Ina berada di tempat gym sekolah. Temannya menguntinya di sana. Guiju dan Dahi segera berlari ke sekolah. Dan Ina memang ada di sana. Setelah berhasil diselamatkan, Ina diajak makan malam di restoran bersama Guiju dan Dahi. Dia meminta supaya dipindahkan dari sekolahnya dan sekarang, selain dia tak tahan dibeli lagi, Ina juga takut kalau melihat banyak orang yang menatapnya. Dahi bicara dengan Ina, menguatkan dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja selama Ina percaya bahwa ada orang yang akan selalu melindungi dan menyayanginya. Sebelum pulang, Dahi sempat bicara pada Guiju. Kalau Ina bisa mengetahui dan membaca pikiran lawan bicaranya, Guiju pun mencobanya ketika berdua dengan Ina. Dan di situ Guiju akhirnya mengetahui kalau Ina mempunyai kekuatan super membaca pikiran, dan selama ini dia ketakutan pada kekuatannya sendiri, sebab dia merasa sebagai monster yang tidak seharusnya ada. Ina selalu mengira kalau kelahirannya adalah kesalahan, karena ibunya pernah berpikir begitu sebelum kecelakaan. Guiju akhirnya mengerti dan meminta maaf pada Ina.
Balverbots and good Kulgatavels and onion dead. Umado. Chumuto. To the Kayos hit it there. Bandera. You could sit a wood in a bar away. Came work up to Nega, ha. Anya, up at there at the lot of away. Anya, I know a house. Upunya did up. Step bones up. Crumba, what is up to? Drop out to Mugia. Yada. Go to get. Tigo tell them she got about the Kushiba, they hope it was. Sementara itu di sauna, keluarga bot terbangun dari tidurnya, dan dia bilang bermimpi kalau anak ibu angkat Dahi sepertinya masih hidup. Karena dalam mimpinya, dia melihat ibu angkat Dahi memeluk seseorang perempuan sambil berkata kalau itu adalah anaknya. Namun sebenarnya bukan itu mimpi nenek Bo. Dia berbohong sebagai taktik untuk mengelabuhinya. Dan Dahi sudah bilang kalau putrinya adalah kelemahannya. Upaya nenek Bo benar-benar berhasil. Ibu angkat Dahi mulai goyah hatinya dan tambah percaya kalau mimpi itu akan jadi kenyataan. Di malam yang sama, Donghi terlihat menaiki tangga bersama kakak Dahi yang membantunya untuk menurunkan berat badan. Mereka mulai sepakat saling membantu supaya mendapatkan gedung senilai 50 miliar won itu dan akan membagi dua hasilnya. Kesepakatan yang licik mungkin akan diingkari oleh mereka berdua. Entah bagaimana caranya. Jauh dari perebutan harta tersebut, kejujuran Dahi menemani Ina yang belajar naik sepeda. Ina pun bertemu lagi dengan teman-teman sekelasnya yang pernah menyatakan cinta padanya. Tidak seperti sebelumnya, Ina tidak terlalu menghindar dan bahkan menyatakan kalau menyukainya juga. Tega krukis do. Hikos rogo. Miane, stego na 최대한 피해볼게 그러니까. 학교에서 말고 싶어도 참고 또 옆에 가고 싶어도 안 가고 손으로 혼났는데 또 참아볼게. 도망가서 좀 봐. Why? To try. Kondisi perlahan mulai membaik. Kuiju akhirnya bisa kembali ke hari di mana Ina dilahirkan. Dia senang tapi nampaknya ada hal mengerikan yang menunggu di masa depan. Karena nenek Bo terus bermimpi buruk, dia benar-benar merasa frustasi dengan mimpinya sampai menyusul suaminya ke klub dan mengatakan kalau Kuiju akan mati. Setelahnya, memang Kuiju mengalami kecelakaan bersama Dahi, tapi dia tak mati saat itu. 5 hari sebelumnya, Dahi akhirnya kembali tinggal di rumah keluarga Bo. Setelah meninggalkan ibu angkatnya, rumah Bo kembali berwarna. Mereka bahkan kini makan malam sama. Semua itu terasa indah bagi Kuiju, tapi sebenarnya yang dilakukan nenek Bo ingin memberikan hari-hari menyenangkan sebelum kematiannya. Seminggu sebelum kecelakaan mobil, nenek Bo sudah memberitahu Dahi bahwa Kuiju akan mati. Mereka akan melakukan pemakaman tanpa mayat karena Kuiju akan kembali ke 13 tahun yang lalu untuk menyelamatkan Dahi dari kebakaran. Dia tidak kembali karena tewas di tempat, dan mayatnya tidak bisa ditemukan. Nenek Bo meminta Dahi menikah dengan Kuiju untuk memberikan kebahagiaan terakhirnya. Dahi sempat menolak, tapi nenek Bo bilang kalau takdir yang dilihat dalam mimpinya tak bisa diubah, itu akan terjadi, dan sebaiknya Dahi tetap melakukannya. Hijan 집을 걸하이고 또 기꺼이 불구덩이에 뛰어들놈이야. 피지시한테 말해야죠. 그 시간으로 돌아가지 말라고. 꿈에서 본 미래는 무엇으로도 막을 수가 없어. 방법이 있을 거예요. 이미 다 해봤어. 오래전에도 아버지가 돌아가시는 꿈을 꿨지. 별의별 짓을 다 해봤어. 하지만 발버둥 치면 칠수록 오히려 운명은 더 바짝 조여왔어. 비웃기라도 하듯이. 할 수 있는 건 하나뿐이야. 남은 시간 사기꾼하고 결혼하는 거라도. 북기주가 나 때문에 죽는데 어떻게 북기주 옆에 있어요. 이건 아니죠. 나라고 쉬울까. 제발 부탁해. 그럼에도 불구하고 기주를 위해서야. Jadi begitulah sandiwara keluarga bahagia Bo dimulai. Masalah Ina
Di sekolah pun telah selesai. Temannya yang menjadi Ina telah mendapat hukuman dan dijauhi teman-temannya. Ina pun telah bersama temannya menyukainya. Semua keluarga mengetahui kematian Dicu, kecuali Ina. Mereka merahasiakannya. Dia sendiri berusaha mengulur waktu supaya mereka bisa menciptakan banyak momen bahagia bersama. Atau sebenarnya karena dia ingin merahan Guiju kembali semasa lalu. Sementara itu, Ibu Anggota tampaknya ingin menyiapkan dia juga, karena telah meninggalkannya. Rencana yang dijalankan saat Dahi dan Guiju pergi berlibur bersama. Hari itu, hujan turun. Dahi yang menyetir mobil. Selama perjalanan mereka terus mengingat masa lalu, dan Guiju beberapa kali kembali untuk melihat masa lalu mereka. Sayangnya ketika dia kembali ke masa kini, mobil yang dikendarai Dahi mengalami kecelakaan. Dahi menghilang dari kursi kemudi, tampaknya terlempar ke sungai di bawah jembatan. Pencari dikerahkan, tapi setelah berjam-jam kemudian, bahkan hingga hari cukup larut, tidak ada petunjuk apapun. Guiju terlalu lama menunggu. Dia ingin turun sendiri ke sungai untuk mencari Dahi, namun petugas menahannya. Tak lama kemudian, petugas menemukan jaket yang dipakai oleh Dahi terakhir kali. Mungkin saja dia meninggal dan terseret arus sungai, tapi mayatnya tak ditemukan. Guiju sangat terpuruk. Dia kehilangan perempuan yang dicintainya lagi. Ketika sedang kembali ke masa lalu, Guiju berpikir kalau itu adalah perbuatan Ibu Anggot Dahi, jadi dia ke sana untuk menuntaskan kemarahannya. Tapi Guiju malah dituduh dan dipojokkan sehingga membuatnya merasa bersalah lagi. Kushi mandi ko sada. Separate Raus. Shadwa. 바로 옆에 계셨던 무릉부했는데 차 밖으로 튕겨나가 강물로 추락했다며. 한 잔 티도 안 내줬어? 피가 그렇게 오는데 어딜 끌고 간 건데? 운전까지 시키고 도대체 어느 부분이 내가 저지른 짓이라는 건지? 혼자만 멀쩡하게 살아 돌아와서 어디다 뒤집어 씌워? 너 초능력자잖아. 대체 뭐 했어? 왜 못 찾아? 왜 맞지 못했다? Karena kesedihannya itu dan larut dalam duka, kebiasaan mabuk Guiju kembali lagi. Semua keluarga ikut berduka, tapi yang paling merasa kehilangan adalah Ina. Dia berusaha menghubungi ponsel Dahi berkali-kali dengan harapan Dahi menjawabnya. Di sisi lain, Nonghi berpikir bahwa jika Guiju sekarang mengalami depresi, mungkin dia tak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi, dan tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Dahi. Sebenarnya, Dogi sebentar lagi akan menikah, tapi dia berencana menunggu pernikahannya sampai Guiju pulih. Penundaan yang barangkali bagus karena calon suaminya itu masih hobi berselingkuh, dan mungkin hanya ingin memanfaatkan kekayaan Dogi saja. Meski tidak yakin kapan Guiju bisa pulih, tapi keluarganya berharap meskipun pulih, Guiju tak akan kembali ke masa lalu. Mereka berusaha membantunya menjalani hidup kembali, terutama Donghi, yang kasihan kepada adiknya yang terlihat depresi. Dia terus mengawasi Guiju yang selalu kembali ke tempat penghancuran mobil untuk mencari mobilnya yang rusak. Suatu kali dia membawa Ina, yang malah membujuk Donghi untuk membantu mencari mobilnya. Ina pikir kalau Donghi bisa terbang lagi, tapi ternyata kemampuan terbang Donghi benar-benar belum pulih. Dia hanya bisa melayan beberapa senti dari tanah saja. Guiju tampak putus asa. Tapi Iza bilang kalau dia akan mendukung ayahnya untuk mencari Dahi dan memintanya pergi ke masa lalu. Berkat dukungan dari Ina itu bisa memulihkan kekuatan Guiju. Dia bisa kembali ke masa lalu dan berusaha memperingatkan Dahi. Tapi entah mengapa, Dahi mengabaikan suaranya. Di masa kini, Guiju menanyakan pada Ina, apakah ada hal yang aneh dari Dahi selama beberapa hari terakhir, dan akhirnya Ina mengingat kalau Dahi jadi sering menolak kontak dengan matanya, dan kalaupun terlihat oleh Ina,
Yang ditingkat dari pikiran Dahe adalah dia sedang menyanyikan lagu kebangsaan, seperti ada yang disembunyikan oleh Dahe. Ina meminta Guiju kembali ke momen lain. Dia bertemu lagi dengan Dahe di malam sebelum pergi berlibur. Guiju memohon supaya Dahe membatalkan rencana berlibur. Tapi meskipun sudah mengatakannya, masa depan tetap saja tidak berubah. Kecelakaan masih terjadi, dan Dahe tetap menghilang. Ina berpikir kalau memang guys sengaja membiarkan kecelakaan tersebut terjadi, curiga dengan kemungkinan di baliknya. Ina pergi menyelidiki sendiri dengan datang ke sauna dan menemui Paman Dahe. Ina memaksanya berbicara tapi tetap diabaikan. Hatasir? Well, here kita 매요. 하지마 무슨 거예요? 하지마 사고랄 것도 알고 있었잖아요, 맞죠? 시끄러워. 고조. Hal yang tidak diketahui siapapun, ternyata sebenarnya Paman Dahe berusaha untuk melindungi Dahe juga. Dia memang diperintah untuk membunuh perempuan itu, tapi malah merekayasa kecelakaan dan menyembunyikan Dahe di pantai. Ibu angkat Dahe mencurigainya, lalu ingin memeriksa ke pantai. Tapi sebelum itu, Paman Dahe memberitahu Ina lewat matanya mengenai informasi keberadaan Dahe. Perempuan itu ternyata masih hidup. Ini sepertinya mungkin bencana Dahe juga. Dia ingin membuat Guiju depresi lagi sampai tak bisa kembali ke masa lalu. Dan dia tak akan mati karena kebakaran akibat menyelamatkan Dahe. Dahe sudah mengatakan ini pada nenek Bo dan meminta pamannya membantunya. Bahkan meskipun resikonya dia akan menghilang karena tewas akibat kebakaran di sekolahnya. Pamannya setuju untuk membantu setelah melihat kesungguhan di mata Dahe. 아무것도 바꿀 수 없다는 무력감이. 포기주를 무너뜨릴 거야. 예전처럼 다시 우울해질 거야. 포기주가 13년 전으로 못 가면 넌 어떻게 되는데? 네가 소외되는 거 아니야? 그 생각은 안 해? 그냥 살아주는 것도 상관없고. 도와줘. 내 마지막 사기. 그렇다. 할게. Kalau mereka mengatur kecelakaan di jembatan dan merekayasanya sebaik mungkin hingga petugas tidak akan mencurigainya. 조심해. Telah selesai membuat rekayasa seperti kecelakaan fatal. Dahe membuang jaketnya sebagai jejak terakhir seolah Dahe memang terjatuh di sungai dan tewas. Dahe dan pamannya lalu melanjutkan perjalanan ke pantai, di mana Dahe akan bersembunyi atau mungkin melanjutkan hidupnya dengan memulai lembaran baru. Dahe sementara tinggal di rumah seorang nelayan yang membuka penginapan di pantai tersebut. Dia masih belum tahu kalau ibu angkatnya dan Guiju sedang menuju ke sana. Untungnya Guiju tiba lebih dulu. Dia berusaha membawa Dahe kembali. Sementara di rumah, nenek Bo sedang panik jadi-jadinya setelah diberitahu oleh Ina bahwa Guiju mengejek Dahe dan masih bisa kembali ke masa lalu. Ina juga baru mengetahui kalau ayahnya akan mati kalau dia bisa kembali ke masa lalu saat dia lahir. Dan menatap mata neneknya, Guiju pun baru mengetahui setelah Dahe mengatakan alasannya kenapa dia melarikan diri, karena dia tak ingin Guiju kembali ke masa lalu dan mati tanpa pernah kembali lagi. Dia begitu mencintai Guiju sehingga dia rela kalau mereka berdua mungkin ditakdirkan harus berpisah. Kok tidak 못해도 저 술람부터 있었으니까. 그렇게라도 네가 살아있어지면 좋겠어. 그게 네가 없는 것보다 나으니까. 네가 없는 곳. 그만해라 안 되겠어. 네,
Setelah pertemuan itu dan menyadari mereka berdua saling mencintai, Guju dan Dahe pun akhirnya berbaikan. Mereka memilih tetap berada di penginapan tepi pantai malam itu. Tapi, Dahe meminta supaya Guju tidak perlu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Guju pun tetap bilang, kalau dia akan tetap kembali, tapi akan menunggu sampai keluarga mereka benar-benar sudah sangat bahagia. Tentu saja itu hanyalah kalimat untuk menenangkan Dahe, karena Guju khawatir kalau dia tidak diselamatkan mungkin Dahe akan menghilang. Selain itu Guju juga merasa bahwa kini dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Dahe dari ibu angkatnya. Dia menjelaskan pada ibu angkat Dahe kalau dirinya akan mati ketika menyelamatkan Dahe saat masih di sekolah. Jadi, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaannya bersama Dahe. Tangsinan tersatuan cingga ini ko. Na tersatuan cingga siya. Lega tota rukwabo. Chuko. Na salira gusara jigura tangga. 13년 전 호텔에서 투더를 구한 사람이 나였어. 아직 나한텐 일어나지 않은 일이었고 언젠가 반드시 내가 해낼 일이고 죽을 걸 알면서도 다혜를 구하겠다는 건가? 맞아. 난 목숨 걸었어. 목숨 걸고 투더를 지킬 거야. 그러니까 지금부터 다혜 건드린 사람 그게 누가 됐든 목숨을 걸어야 될 거야. Dahe dan Guju kembali pulang ke rumah keluarga Bo yang kini sudah menerima keadaan yang akan terjadi, walaupun Ina sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Dahe sudah berusaha keras menyelamatkan ayahnya, tapi dia malah menggagalkan rencana tersebut. Bagaimanapun, keluarga Bo tetap khawatir akan kematian Guju, walaupun Dongyi sendiri mulai tidak yakin dengan penglihatan masa depan ibunya itu. Dia berkata pada Guju bahwa masa depan ditentukan oleh mereka sendiri, bukan mimpi yang dilihat oleh ibu mereka. Namun sebenarnya, dia sendiri mulai percaya pada mimpi nenek Bo itu, apalagi ketika dia bilang bahwa calon suami Dongyi berselingkuh karena dari kakak angkatnya. Dahe mengetahui kalau pacar Dongyi adalah lelaki yang mudah sekali tergoda oleh perempuan cantik, dia menikahi Dongyi pasti karena menginginkan gedung seharga 50 miliar itu. Kembalinya Dahe di rumah itu membuatnya bingung karena kondisi sangat tidak stabil. Ina bahkan menangis dan kembali menyerahkan dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah kutukan. Namun Dahe menenangkannya dan berjanji bahwa dia akan menganggap kutukan itu dari keluarga Bo, menyelamatkan semuanya. Saudara Dahe, humatu desenggira, hapatu degetirun sikadesu. Hinaya, hoci barathu eso, tarizara. Tarzina po uikoi, isikanes hosugadev ikinderonne. 할머니가 꿈에서 본 미래. 바꿀 거야. 저수 풀고. Tiapa, Pukishito, sanin ko. Langkah awal yang Dahe lakukan adalah menemui calon suami Dongyi. Setelah mengumpulkan bukti perselingkuhannya, lalu mengancam supaya dia membatalkan pernikahan. Dahe hampir celaka selama prosesnya, tapi tiba-tiba saja pamannya datang membantu. Ibu angkat Dahe masih menyuruh pamannya untuk memantau Dahe, tapi kali ini Dahe meminta supaya berhenti. Karena dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarga Bo semampu yang dia bisa. Guju juga berusaha memperbaiki hubungan keluarganya. Dia meyakinkan Dongyi kalau dia tidak akan bahagia menikah dengan pacarnya. Kalimat itu membuat perasaan kakaknya mulai goyah. Ditambah lagi, Dahe juga meminta bantuan pada kakak angkatnya untuk memperlihatkan perselingkuhan pacar Dongyi secara langsung sebelum hari pernikahan mereka. Namun sering ibu kisahnya untuk kepesamu. Agamame, what you thinking? 내가 보내서 무려 겨우디 스승을 대게 제 뭐. 야, 사랑해. 나 진짜 사한나 중이야고. 저 farandaw. Namdesasa. Dongyi pun membatalkan pernikahannya. Namun pergi perkelahian,
di antara Kakadahi dan pacar Donghi yang menyebabkan Kakadahi terlempar keluar dari kaca. Melihat situasi itu, Donghi mencoba memberanikan dirinya untuk terbang lagi. Di luar dugaannya, ternyata Donghi bisa terbang lagi akhirnya dan menyelamatkan Kakadahi. Mereka sangat bahagia dengan momen itu. Nada rasa, heta rasa, furale, ya, keluarga Bob mulai membaik sekarang, walaupun Ina masih bersedih karena takut ayahnya benar-benar akan pergi untuk selamanya. Dia mencoba untuk tetap percaya bahwa keajaiban akan datang, dan Dahi bisa benar-benar membebaskan kutukan dari keluarganya. Suatu hari, Guiju mengajak Ina pergi ke kebun binatang dan membelikannya gula kapas. Ina menangis sedih karena takut sekali akan kehilangan ayahnya. Tapi Guiju berjanji akan selalu kembali kepada Isna di masa-masa bahagia mereka. Sementara itu, Dahi menemui ibu angkatnya. Tak disangka kalau nenek Bot juga ada di sauna. Ternyata, ibu angkat Dahi ingin memberikan tiket lotre senilai 2,3 miliar yang sebelumnya dimenangkan. Dia bilang, itu sebagai hadiah pernikahan Dahi dan Guiju. Sebenarnya kejadian penyelamatan Donghi adalah bagian dari rencana dibawahnya. Dia sudah menipu Patek Donghi untuk mengambil uang pinjaman kepada rentenir, lalu menyuruh kakak angkat Dahi untuk membantu Dahi menghadapi Patek Donghi. Tampaknya, ibu angkat Dahi menyetujui hubungan mereka. Dan dikasih dalam pembubuhan kapal syukur audit. Krev. Dom nunggon dan tempo potto salinani di tona. Ögretta. Olmadan jank. Urital. Tigas harai sosos tupuntaint. Toda epu kecho. 사람의 가기를 지심으로 바라댔잖아. 근데 너한테 가수기 되어주지 못해서 미안하고. 고생했다. Kondisi perlahan lebih membaik. Ina juga sudah punya semangat lagi di sekolah dan punya lebih banyak teman. Namun di sisi lain, nenek Bob masih terus bermimpi tentang kebakaran di sekolah yang membuat dirinya gelisah. Kejadian ini membuat hidupnya tak pernah tenang. Kakek Bob berusaha menghiburnya dengan mengajaknya berdansa seperti di masa lalu mereka. Guiju melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Dia merasa sangat bahagia dan tak terasa kembali ke masa lalu saat dia masih anak-anak berpiknik bersama keluarganya. Guiju juga ternyata melihat Dahi kecil di sana sedang belajar mengendarai sepeda. Tak terasa karena kebahagiaannya sangat meluap setelah membantu Dahi kecil bersepeda. Dia bisa menyentuh banyak benda di sekitarnya. Dunia di masa lalunya menjadi berwarna. Sayangnya ketika kembali ke masa kini, Guiju membawa luka di lehernya. Luka yang dilihat oleh Dahi saat seseorang menyelamatkannya dalam kebakaran sekolah. Guiju sadar luka itu dan mencoba untuk menutupinya dari yang lain. Ketika Guiju pergi ke apotek, dia diberitahu kalau itu adalah luka ruam yang bisa hilang dalam 2 hari atau seminggu. Ini artinya bagi Guiju adalah waktunya hanya sebentar untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Dahi. Dia bersedih karena hanya punya sisa waktu yang sedikit saja bersama keluarganya. Tapi dia mencoba menutupi ketakutannya dan kesedihannya itu. Sementara itu, Ina mulai belajar mendewasa dan berbesar hati. Dia ingin memaafkan teman yang sudah membulinya dan mengajaknya kembali ke klub tari. Tapi niat baiknya ditolak dengan kasar. Ina tidak marah. Dia merasa sudah mencoba mengikuti kata hatinya dan Ina bangga dengan itu. Wonyok. Dia selesai. Katsaza. 네가 필요해. 나는 빠빼고리네 길에 데려와서 개망신 다 아는 거 꼭 보고 싶거든. 아니어도 상관없어. 뒤만 맞춰주려고 찾아는 거 아니니까. 뭐? 내 마음이 더 붙잡으래. 같이 춤추자. 됐어. 최소한테 멋있었죠. Diarian sama di pusat di milik keluarga Bo. Kakak angkat Dahi membawa pamannya untuk diperkenalkan kepada Donghi. Sebenarnya bukan untuk menjodohkan mereka, tapi untuk memperkerjakan pamannya di tempat tersebut. Hal yang tak disangka adalah keduanya justru saling menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Donghi dengan senang dengan keberadaan paman Dahi di pusat gymnya, tapi mantan kekasih Donghi
datang untuk membalas dendamnya sambil membawa video saat Dongyi terbang, mengancam akan menyebarkannya. Luffy tak peduli dengan gertakan tersebut. Dia pergi, sementara mantan pacarnya diurus oleh Paman Dahe, yang membuang ponca mantan Dongyi ke kolam menghilangkan bukti rekamannya. Nay Wolinda, sinjaro ya, Woliza holds chicks. Yo, te kuda lento de koneko. Oh ja, wow. Charlotte. 가져와. 자, 감사해. 보겠습니다. Mimpi tentang kebakaran makin jelas terlihat, tapi ada petunjuk baru. Nanak Bok bilang bahwa dia melihat banyak benda melayang-layang di udara, dan murid-murid melompat dari jendela. Namun itu di masa lalu, Guiju tak melihat ada kejadian seperti itu saat kebakaran. Jadi dia pergi menemui temannya yang masih bekerja di pemadam kebakaran untuk melihat laporan kecelakaan. Belakangan Guiju makin terlihat gelisah dan ketakutan. Ia juga menutupi luka di lehernya sampai dia curiga dan menemukannya sendiri. Guiju tetap ingin merahasiakannya, dan Dahe meminta tidak menceritakan apapun ke keluarganya selama 1 hari lagi, setidaknya sampai kompetisi menari ini selesai. Mereka berusaha untuk mengubah masa lalu. Mimpi Nenek Bok sedikit berubah. Dia bilang kalau melihat Dongyi terbang di depan orang banyak saat kompetisi menari ini berlangsung. Kakek Bok sempat melarang Dongyi untuk datang, tapi Dongyi menolak. Keluarga Bok akhirnya datang semua ke sekolah ini, bahkan keluarga Dahe juga datang untuk mendukungnya. Namun, Guiju datang terlambat hari itu karena harus pergi melihat laporan di kantor pemadam kebakaran. Ina sempat bersedih karena berpikir ayahnya akan meninggal dan tak akan kembali. Tapi ternyata, Guiju menemukan fakta lain. Sekolah yang dilihat dalam mimpi Nenek Bok itu bukan sekolah Dahe. Guiju akhirnya segera kembali ke sekolah ini untuk melihat kompetisi ini tepat waktu. Ketika kelompok ini tampil, Dongyi sedang menghadapi mantan pacarnya yang frustasi dan berusaha melambatnya lagi dengan meminta kasihan dan meminta kesempatan lagi pada Dongyi. Ada lilin-lilin yang dinyalakan dalam rogadi tersebut. Halo semua, 원스 팀입니다. 큰 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 아빠 보여요? 나한테도 같이 맞춰줄 친구들이 있어요. 투명인 건 아니. 다들 색깔이 생겼어요. 그러니까 내 걱정은 마요. 사랑이 아빠? Pika penampilan kelompok ini sudah selesai, dan dia sedang mengobrol dengan temannya, yang kini berbaikan dengannya. Dahe baru menyadari bahwa baju yang dipakai oleh Guiju adalah baju yang sama yang dilihatnya saat Ina terkurung di sekolah gym. Seolah menyadari akan ada bahaya, Guiju meninggalkan kursi penonton disusul oleh Dahe. Sedangkan di ruang ganti, Dongyi masih harus menghadapi mantan pacarnya yang menolak untuk ditinggalkan karena kini karirnya telah hancur dan dia terjerat hutang di mana-mana dengan rentenir. Upaya ancaman terakhir dikeluarkan. Mantan pacar Dongyi mengeluarkan sebotol bensin dan dia bilang akan membakar semuanya. Saat itulah, Nenek Bok sadar bahwa mimpi yang dilihatnya selama ini bukan berada di masa lalu, tapi ada di masa depan yang akan segera terjadi. Meskipun mantan pacar Dongyi tidak berani menumpahkan bensinnya, tapi dengan tindakan bodohnya, justru kebakaran tetap jadi secara tak sengaja. 왠지 때부터 차는 나왔습니다. 음악 좋아. 그래서 여보한테요. 아주로. 잠깐 임지 그러는데 여러분가 안 돼. 어떻게 하고 안 돼. 그러세요. 그러세요. Little Penny.
Uiju sedang kembali ke masa lalu saat itu terjadi. Ina menghilang dan belum berhasil ditemukan. Dan begitu Guiju kembali, situasi sekolah sudah berubah dipenuhi kepanikan akibat kebakaran. Di ruang pertunjukan, Boogie berhasil terbang untuk menarik pik raya menghalau api. Semua orang di ruang pertunjukan berhasil keluar. Tinggal Guiju yang berusaha mencari putrinya. Ina mencoba mencari jalan keluar di belakang panggung. Tapi di sana, asap makin pekat, dan dia kesulitan bernafas. Untungnya, Dahid berhasil menemukannya lebih dulu, tapi mereka hampir tertimpa properti panggung. Guiju berhasil menahannya, tapi itu artinya dia akan mati setelah ini. Dahid sempat bersikeras untuk tidak meninggalkannya, tapi Guiju memaksanya pergi membawa Ina. Tepat sekiwa, Dahid dan Ina pergi, Guiju tertimpa properti dan dia kembali ke masa lalu. Dia seutuhnya berada di sana terlihat jelas dan tak bisa menyentuh kanannya. Guiju bahkan sempat memanggil Zendiarnya. Mungkin itu akan menjadi kesempatannya untuk menyelamatkannya. Tapi dia ternyata tak bisa mengubah takdir kematiannya. Bagaimanapun, masih ada nyawa yang harus diselamatkan. Guiju harus menemukan Dahi yang terjebak di laboratorium. Tanpa alat perlindungan yang lengkap, dia nekat menerobos api dan menemukan Dahi di sana. Sudah hampir hilang kesadaran, Guiju membawa keluar dan menyuruhnya melompat dari jendela setelah dia menyerahkan cincin keluarganya. Ketika pegangan tangan Dahi terlepas darinya, gedung meledak, Guiju menghilang, tak berjejak setelah itu. Jonathan. 원장이야. 우린 같이 있어. 이런저런 숙제하느들 둘도 그렇겠지만 뒤돌아보면 우리 그 같이 있었던 모든 시간이 행복했과 그거 써줘. 그때까지 잃어버리지 마. Manaf pacar Dongyi yang menyebabkan kebakaran itu di penjara. Pemakaman akan Guiju dilakukan, meski tak pernah ada mayat yang ditemukan. Bertahun-tahun, Guiju tak pernah kembali. Dia tak pernah tahu kalau memiliki seorang putra ternyata dari Dahi yang telah mengandung. Putra itu dinamai Bok Nuri. Beberapa waktu berlalu, nampaknya Dahi dan keluarganya Guiju sudah mengikhlaskan kepergian Guiju. Namun mereka selalu berharap suatu saat nanti, entah bagaimana caranya, Guiju bisa kembali setidaknya melihat putranya, Bok Nuri. Di saat yang lain, Dongji sekarang benar-benar bersama dengan pamannya Dahi dan berhubungan, sedangkan anak Bok dan ibu angkat Dahi sudah menjadi akrab. Nampaknya keluarga Bok dan keluarga Dahi sekarang sudah bahagia semuanya, meskipun harus kehilangan Guiju. Tapi pada suatu hari ketika di sauna, Nenek Bok bilang pada Ibu Dahi kalau akan ada tamu istimewa yang akan datang ke sauna. Itulah yang dilihat dari mimpinya. Dia tak bilang siapa, tapi nampaknya Nenek Bok memang juga tak tahu itu siapa. Hingga akhirnya Bok Nuri menunjukkan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan untuk membawa benda yang hilang dari masa lalu. Dan di situ Dahi pun langsung berpikir, agar Bok Nuri bisa membawa Guiju setidaknya kembali untuk sekali saja, setidaknya putranya itu bisa melihat siapa ayahnya. 어제 잃어버려서 둘이 많이 울었잖아. 어디서 찾았지? 어제서 가져왔어. 과거에서 가져올 수 있어? 아주 오래전에 잃어버린 게 있는데 그것도 찾을 수 있어? 어떻게 생겼어? 잠깐만. 아빠, 누리가 아빠 데려올 수 있어. Awalnya Dahi sempat hilang harapan karena dia tidak yakin kalau Nuri bisa melakukan itu. Tapi beberapa detik kemudian, ternyata Guiju benar-benar muncul kembali. Nuri membawanya kembali dari masa lalu. Dia pun menggenggam tangan Nuri
Nuri tersenyum melihat ayahnya itu, dan ya itulah ending dari drama ini.